Seorang IRT di Medan terbakar saat hendak menempel ban. Satgas COVID-19 Sibolga akan bubarkan pesta nikah tak berizin. Kelas inspirasi desa di Labuhan Batu Selatan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Ari Mustika, pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Diduga bensin sepeda motor bocor dan menyambar api yang digunakan untuk menambal ban, bengkel tempel ban ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun seorang ibu rumah tangga yang hendak menempel ban milik pelanggannya mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Meski api belum sempat membesar yang membakar salah satu bengkel tempel ban yang berada di kawasan Jalan Asahan, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara, berhasil dipadamkan oleh warga dengan alat seadanya. Namun, akibat kebakaran tersebut, seorang ibu rumah tangga yang hendak menempel ban sepeda motor milik pelanggannya ikut terbakar di sekujur tubuh. Langsung dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Laut di Belawan. Meski pemadam kebakaran belum sempat tiba di lokasi, namun api yang belum sempat membesar di kawasan padat penduduk ini berhasil dipadamkan warga dengan alat seadanya. Maka orang udah menjerit-jerit, ku tengok terbakar, ku pikir di ujung sana terbakar. Jadi ku bantu dan nyiram pakai ini pasir, bantu ke kereta ku siram. Itunya bang. Yang terbakar berapa orang pak? Yang terbakar 2 orang. Siapa yang terbakarin namanya? Yang terbakar suami istrinya ini. Suami istri. Namanya siapa pak? Siapa namanya? Hercules atau si Charles namanya? Panggabean. Hercules. Bikinnya si Charles Panggabean sama Luciana Bursiahan. Oh, gitu, Pak. 2 orang terbakar Pak ya? 2 orang, laki bininya. Orang ini jual apa Pak? Jual bensin. Jual bensin eceran ya? Nah, jadi sekalian bengkel betul. juga? Ya. Yang terbakar kereta siapa? Enggak tahu, entah kereta siapa. Saya pun enggak tahu. Ada nyiramnya saya tadi, Bang. Dia benerin kereta juga ya? Iya, benerin. Nempel lah bilang. Oh, nempel ban. Sedang nempel ban. Petugas kepolisian dari Polsek Medan Belawan mengambil sejumlah barang bukti dan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Senin pagi menggelar vaksinasi massal bagi para lansia. Penyuntikan vaksinasi dilakukan dalam 2 gelombang, pagi dan siang hari dengan jumlah 250 warga lansia setiap harinya. Ratusan warga Kota Medan lanjut usia menjalani vaksinasi di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Kota Medan. Sebelum mendapatkan vaksinasi, warga yang sudah lanjut usia ini mendaftarkan diri secara online dan datang ke RS Haji Adam Malik dengan membawa identitas diri untuk mendapatkan nomor antrean penyuntikan vaksinasi. Vaksinasi yang ditujukan kepada lansia ini merupakan tahap pertama dan pada 2 pekan ke depan akan mendapatkan penyuntikan vaksin tahap kedua. Usai diberikan vaksin, para lansia ini masih menunggu selama 30 menit untuk dilihat apakah menimbulkan gejala lain atau tidak. Mulai hari ini dan kita targetkan sekitar 200 sampai 250. Waktu yang non lansia, yang di bawah lansia kadang kita bisa capai 300 lebih, cuman ini kadang masih melihat bagaimana pergeseran dari tempat duduk ke tempat duduk yang lain. Kalau lansia kan lebih panjang, mungkin antara 200 ke 2,5. Ya. Pak, jatah Pak ada berapa Pak yang udah kita siapkan Pak? Jatah kita rasanya nggak ada terbatas ini sampai selesai karena seluruh Kota Medan dan mungkin di Sumut melaksanakan pada hari yang sama terus setiap hari. Jadi tidak ada dibatasi sampai selesai. Diabetes kita cek gula kalau memang ada diabetes, yang lain cukup aman. Syarat menerima vaksin minimal berumur 60 tahun sesuai dengan identitas di kartu tanda penduduk. Vaksinasi ini akan terus dilakukan hingga selesai tanpa ada batasan kuota. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV.
Informasi selanjutnya, pemirsa, harga komoditas cabai di pasar tradisional MMTC Medan, Jalan William Iskandar, Sumatera Utara melonjak naik. Kenaikan harga cabai membuat para pedagang mengeluh akibat kurangnya minat pembeli di lokasi pasar tersebut. Harga cabai di pasar tradisional MMTC di Jalan William Iskandar, Kota Medan mengalami kenaikan yang signifikan. Naiknya harga cabai mengakibatkan kurangnya minat para pembeli. Biasanya para pembeli di pasar ini membeli cabai sebanyak 5 kg, namun akibat naik mereka hanya membeli 1-2 kg. Kenaikan terparah terjadi sejak 2 hari lalu. Harga cabai merah sebelumnya Rp20.000 per kilogram, kini naik mencapai Rp40.000 per kilogram. Menurut salah seorang pedagang, dampak dari kenaikan harga cabai membuat daya jual berkurang, yang mana kenaikan menurutnya akibat daya pasok berkurang. Melonjak harganya, 40 lah. Bu, kapan nih mulai kenaikan terjadi? Ini 2 hari inilah langsung naik dari per kilo 28 kian jadi hampir 40, 38 apanya idealnya. Biasanya berapa, Bu? Biasanya 25. 25 ya. Oh, pembeli payah mereka karena biasa pakai 5 kilo jadi dikurangi. Jadi kita pun menjual jadi susah. Bu, kira-kira apa sih penyebab kenaikan ini? Itulah karena nggak ada barang, kosong. Tingginya harga cabai tersebut mengakibatkan anjloknya jumlah pembeli. Diperkirakan harga komoditas cabai akan terus mengalami perubahan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Belum mengantongi izin acara, Satgas Penanganan dan Pencegahan COVID-19 Kota Sibolga menindak pemilik sebuah gedung yang akan menggelar acara pesta pernikahan dengan mengancam akan membubarkan pesta. Dengan menerjunkan seluruh personilnya, petugas Satgas COVID-19 Kota Sibolga langsung mendatangi lokasi gedung di kawasan Lorong 1, Kelurahan Aik Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, yang akan menggelar acara pesta pernikahan warga. Saat petugas tiba di lokasi, petugas mendapati sejumlah warga yang tengah bekerja mengelola makanan yang diperuntukkan pada acara pesta tidak mengenakan masker. Petugas memanggil pemilik gedung untuk mempertanyakan izin acara. Sempat terjadi adu argumen antara petugas dengan pemilik gedung. Pemilik gedung sendiri berdalih surat izin acara bukan menjadi tanggung jawabnya, melainkan yang mempunyai hajatan. Mendapati jawaban tersebut, petugas pun mengancamkan akan membubarkan seluruh kegiatan jika tidak dapat menunjukkan surat izin acara. Penertiban izin, kemudian untuk kepada tamu yang datang agar tetap memakai protokol kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Ini lokasi akan dijadikan pesta di itu, Dana? Ini rencana dijadikan lokasi pesta. Jadi kita himbau supaya mengurus izin untuk pesta. Jika tidak izin dari izinnya untuk melaksanakan pesta gimana, Dana? Kita bubarkan. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, diduga akibat dendam lama Minggu malam 2 kelompok pemuda di Medan Labuhan tawuran. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kios pedagang pulsa sempat dijarah oleh para pelaku tawuran yang saling lempar batu dan botol kaca di jalan lintas menuju Pelabuhan Belawan. 2 kelompok antar remaja saling lempar batu di jalan lintas Medan Belawan, persisnya di atas jembatan Titik Kembar, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. 2 kelompok remaja saling lempar batu dan botol kaca. Para remaja sempat merusak dan menjarah kios pedagang pulsa, serta mengganggu arus lalu lintas Medan menuju Pelabuhan Belawan, sehingga membuat resah para pengendara. Aksi saling serang lempar batu antar 2 kelompok berlangsung hampir 1 jam. Berhasil dibubarkan setelah petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan bersenjata lengkap diturunkan. Kita ke warung pulsa. Udah hancur banget tau. Terus kayak mana? Mulainya memang orang itu nyerang luan, nggak tahu ya
tadi kan biasanya kan nggak pernah tiba-tiba udah ngancurin sepa-sepanya, lempar batu. Jadi mau menyelamatkan barang-barang nggak bisa lagi. Sempat jadi dijarah tadi Kak? Diserbu sama orang itu semua. Apa? Dari dalam apa yang hilang Kak? Duit sama handphone. Duit berapa? Tidak ada korban jiwa dalam tawuran antar dua kelompok remaja tersebut. Namun banyak atap rumah warga yang rusak akibat dua kelompok pemuda saling serang dengan melempar batu. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, 3 bulan pasca pemulangan 9 orangutan Sumatera dari Malaysia ke Indonesia, kini kondisinya sudah semakin membaik. Saat ini orangutan tersebut tengah menjalani proses rehabilitasi sebelum dilepas liarkan ke hutan. Inilah video rekaman dokumentasi milik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara yang menggambarkan aktivitas 9 ekor orangutan Sumatera di Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orangutan di Sibolangit, Sumatera Utara. 3 bulan pasca pemulangan 9 ekor orangutan Sumatera dari Malaysia ke Indonesia ini sudah menunjukkan perubahan yang semakin membaik. Kondisi ke-9 orangutan tersebut dinyatakan sehat oleh dokter hewan dan saat ini sudah selesai menjalani karantina selama 3 bulan. Usai di karantina, orangutan ini menjalani rehabilitasi sebelum dilepas liarkan ke habitatnya di hutan. Adapun pelatihan yang diberikan di pusat rehabilitasi diantaranya sosialisasi antar sesama orangutan baik dalam kandang maupun di hutan kecil yang bertujuan agar orangutan bertahan di habitat aslinya. Repatriasi kan sudah kerjasama memang kita dengan pusat karantina orangutan di Bandung Belin, itu dengan YEL. Sudah berjalan dengan baik karantinanya, habis itu mereka merehabilitasi, termasuk nanti melatih survivalnya di alam seperti apa. Nanti dokter yang akan menentukan secara fisik dan perilakunya sudah siap kapan untuk dirilis. Tapi yang jelas rencana kita semua rilis, mudah-mudahan semuanya sehat. Diketahui sebelumnya 9 ekor orangutan Sumatera yang sempat diselundupkan melalui jalur laut ke Malaysia, yang merupakan hasil perdagangan ilegal, berhasil dipulangkan ke Indonesia pada Desember 2020 lalu. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Guna meningkatkan pendidikan khususnya di daerah asalnya, seorang mahasiswi Fakultas Kesehatan USU yang berasal dari Desa Ujung Gading, Sungai Kanan membuka kelas inspirasi desa berkolaborasi dengan Lembaga Anti Narkotika dan Komite Permainan Olahraga Tradisional Indonesia. Dengan mengangkat tema cerdas inovatif kolaborasi memajukan pendidikan daerah, kelas inspirasi desa yang sasarannya merupakan para murid sekolah dasar hingga pelajar SMA ini dilakukan di luar kelas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan bertempat di Dusun Bandar Palas, Desa Ujung Gading, Sungai Kanan, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Hal ini juga guna memajukan pendidikan di daerah dengan mencerdaskan anak-anak melalui peningkatan literasi serta mengajak untuk menjauhi dan memerangi narkoba bagi para pelajar. Diharapkan dengan dukungan pemerintah, kelas inspirasi ini mampu mengangkat potensi-potensi daerah serta mampu menyelesaikan persoalan yang ada, khususnya di wilayah pelosok. Camat Sungai Kanan Syarifah Hapni Siregar menyebutkan pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan kelas inspirasi desa ini. Hal tersebut dinilai mampu mempermudah anak-anak dalam memperoleh ilmu pendidikan di saat proses belajar mengajar secara tatap muka belum dapat dilakukan di sekolah. Yang mana kegiatan ini sangat membantu dan sangat bermanfaat buat anak-anak kami yang mana saat ini pandemi COVID-19 ini tidak bisa bertatap muka di dalam kelas, sehingga tugas-tugas yang diberikan guru kepada mereka dapat dilaksanakan di kelas inovasi yang dibantu oleh adik-adik mahasiswa yang mana mereka libur dan pulang ke kampung mengabdikan diri mereka buat kampung mereka untuk membantu adik-adik kami dan anak-anak kami semuanya.
Sementara, Rizky Hairani Nasution, ketua pada kegiatan kelas inspirasi tersebut menjelaskan, proses belajar mengajar di luar kelas ini tetap menerapkan protokol kesehatan dan dilakukan secara bergelombang guna menghindari kerumunan. Dengan menggandeng Lembaga Anti Narkotika dan Komite Permainan Olahraga Tradisional Indonesia, kelas inspirasi desa bertujuan untuk meningkatkan pendidikan anak negeri untuk mengukir prestasi dan berani meraih cita-cita. Kelas inspirasi desa ini Bang didirikan dan diinisiatori oleh mahasiswi asli Desa Ujung Gading. Tujuannya adanya kelas inspirasi desa ini untuk meningkatkan pendidikan di daerah pelosok. Visi misinya itu ialah mencerdaskan anak-anak pelosok. Bagaimana cara mencerdaskannya? Seperti melakukan program-program. Salah satu program kelas inspirasi desa itu ialah meningkatkan literasi daerah serta membasmi narkoba dan menghindari narkoba. Saat ini kelas inspirasi desa itu kerjasama, udah banyak kerjasama melalui program-program maupun peningkatan literasi daerah baik di skala kabupaten, nasional dan juga internasional. Dan saat ini juga LAN atau Lembaga Anti Narkotika serta KPOT atau Komite Permainan Olahraga Tradisional Indonesia sudah kolaborasi dengan kelas inspirasi desa yang satu tujuannya ialah meningkatkan pendidikan di daerah pelosok serta solidaritas dan kerjasama yang utuh. Jadi kelas inspirasi ini memiliki 2 jadwal. Yang pertama itu pagi, masuk jam 8, masuk mencuci tangan, memakai hand sanitizer, memakai masker. Jika tidak memakai masker, kami tidak memperbolehkan masuk Bang. Tempat duduk mereka sudah diatur, 1 meja terbagi menjadi 2. Setiap harinya itu masuk harus mematuhi protokol kesehatan serta absensi. Itu dia nih Bang. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, jika kain batik identik dengan Pulau Jawa, kali ini di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Pematang Siantar, menghasilkan produk batik bermotif kearifan lokal Becak Siantar. Di rumah produksi batik Batak ini terdapat sebanyak 17 motif batik yang diproduksi. Inilah kain batik Batak Sere yang ada di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kain batik Batak ini diprakarsai oleh Kristanti Simanungkalit sejak tahun 2006 silam. Rumah produksi batik Batak ini terletak di Jalan Siatas Barita, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar. Untuk pembuatan batik Batak ini dilakukan secara manual dengan memberdayakan keahlian ibu-ibu rumah tangga di sekitar. Cara pembuatan batik Batak yaitu bahan baku kain putih dipotong dengan ukuran panjang kurang lebih 2 meter, direndam menggunakan bahan pewarna, dijemur, dan dicetak dengan berbagai macam motif khas Kota Pematang Siantar. Terdapat 17 motif batik Batak yang diproduksi, seperti motif Batak Toba, Karo, Pak-Pak, dan yang paling unik adalah batik motif Becak Siantar, yang merupakan ikon dari Kota Pematang Siantar. Keistimewaan batik Sere itu ya yang pertama dia dibuatnya di Pematang Siantar dan batik Sere ini motifnya ada mengangkat kearifan lokal karena motifnya itu dari Gorga dan dari Sinar. Ada yang Gorga Toba, ada yang Simalungun, ada yang Karo. Itu ada juga motifnya Becak Siantar. Kenapa Becak Siantar ini? Ya karena kita pembuatannya di Siantar, jadi kita angkat karena sekarang lagi hits-hitsnya ya mengangkat kearifan lokal. Di Siantar itu terkenal Becak Siantar asli, jadi kita buatlah motifnya dan juga karena ada permintaan dari beberapa pelanggan kenapa nggak buat becak Siantar, jadi kita buat aja gitu. Kalau bahan bakunya Bu dan jenis-jenisnya apa aja itu? Jenis-jenis kainnya itu ada prima, ada primissima, ada dobi, ada kemarin ada yang pesan dobi sutra, jadi kita pesannya semua dari Jawa bahan bakunya. Mau malam, canting, pewarna, kain semuanya dari Jawa. Yang ada di sini paling hanya minyak lampu, karena kita bercanting pakai lilin yang dipanasi di kompor, dan kompornya kita pakai bahan bakar minyak lampu. Meski jumlah penjualan berkurang di masa pandemi COVID-19,
namun produksi kain batik Batak tetap berjalan. Penjualan batik Batak tidak hanya di Sumatera Utara, melainkan hingga ke mancanegara dengan menggunakan sosial media. Bagi warga Sumatera Utara yang tertarik memiliki batik Batak unik ini, kalian bisa singgah di Galeri Dekra Nasda, Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Ari Mustika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.